Start News. Start News, jendela informasi Anda. Kota Siantar dan Huta Tinggi dicanangkan sebagai kelurahan dan desa bersih narkoba. Upaya penegakan narkoba di Mandailing Natal, Suhairi tawarkan 2 kontribusi. Ketua DPRD Mandailing Natal apresiasi program Desa Bersinar yang dicanangkan BNNK. Warga minta pemerintah Kabupaten Mandailing Natal perbaiki jalan longsor di Singengu Simpang Tolang Julu. Sahdin Zunaidi Siregar pensiun, Kepala Balai Taman Nasional Batanggades atau TNBG Mandailing Natal, berikutnya masih misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda, semua layak jadi berita. Kembali kami perbaharui informasi untuk Anda di Start News edisi 30 November 2021 bersama saya Nurismi Desita. Sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut informasinya di Madinah 24 jam. Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Ja'far Suhairi Nasution mencanangkan Kelurahan Kota Siantar di Kecamatan Panyabungan dan Desa Huta Tinggi di Kecamatan Panyabungan Timur sebagai Kelurahan dan Desa Bersih Narkoba atau Bersinar. Seremoni pencanangan Kelurahan dan Desa Bersinar itu diadakan di Hotel Payaloting Panyabungan pada hari ini. Selain Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Ja'far Suhairi Nasution, kegiatan itu juga dihadiri Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis, Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal, AKBP Edi Mashuri Nasution, Ketua Granat Mandailing Natal Ali Hanafiah, unsur Porkopimda Mandailing Natal dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD Pemkab Madinah. Pencanangan kota dan desa bersinar itu ditandai dengan penarikan tirai dan pembacaan deklarasi anti narkoba oleh Bupati Mandailing Natal, Haji Muhammad Ja'far Suhairi Nasution. Juga dilakukan penandatanganan deklarasi anti narkoba. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Mandailing Natal Suhairi dan Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal, AKBP Edi Mashuri, juga melantik para relawan anti narkoba. Usai dilantik, salah seorang relawan membacakan ikrar anti narkoba dan diikuti oleh para relawan lainnya. Dalam sambutannya, Edi Mashuri mengatakan lembaga yang dipimpinnya kurang anggaran untuk melaksanakan program-program pencegahan dan pemberantasan narkoba, seperti pencanangan kelurahan dan desa bersinar. Edi juga berharap pencanangan tersebut tidak hanya sebatas seremonial, tetapi harus dibarengi dengan tindakan nyata. Selain itu, Edi juga mengungkapkan alasan yang melatar belakangi Kelurahan Kota Siantar dan Desa Huta Tinggi dipilih sebagai percontohan kelurahan dan desa bersinar. Di wilayah itu terutama Huta Tinggi masih banyak warganya yang bersentuhan dengan narkoba, khususnya ganja. Menurut Edi, Mandailing Natal nomor 1 penghasil ganja tingkat kabupaten di Sumatera Utara. Edi juga mencontohkan penanganan masalah narkoba di Thailand. Edi mengaku pernah membawa sejumlah kepala desa untuk studi banding ke Thailand untuk mempelajari penanganan produksi narkoba. Saparudin Siregar melaporkan untuk Start News. Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Ja'far Suhairi Nasution memberikan 2 kontribusi untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Mandailing Natal pada masa mendatang. Kontribusi itu adalah dukungan anggaran dan regulasi berbasis pendidikan agama. Suhairi menyampaikan hal itu kepada Start News usai menghadiri pencanangan Kelurahan Kota Siantar di Kecamatan Panyabungan dan Desa Huta Tinggi di Kecamatan Panyabungan Timur sebagai Kelurahan dan Desa Bersih Narkoba atau Bersinar di Hotel Payaloting, Panyabungan pada hari ini.
Terkait kontribusi anggaran, Suhairi mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan berupaya meyakinkan sejumlah perusahaan untuk menyalurkan dana corporate social responsibility guna membantu program-program pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, kata Suhairi, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga akan mengalokasikan sebagian anggaran BTT untuk mendukung program-program pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kontribusi tentunya bagaimana kita meyakinkan perusahaan CSR nanti akan kita posisikan untuk pencegahan, penindakan, lainnya. Kemudian di anggaran BTT juga insya Allah kita akan melakukan berbantukan untuk pencegahan narkoba di Kabupaten. Jadi ada dua sisi dukungan anggaran, bisa dari CSR, bisa juga dari anggaran BTT dan anggaran pemerintah Kabupaten. Insya Allah ini akan efektif, insya Allah ya, tentunya dengan dukungan semua pihak. Bayangkan jika anak-anak kita tidak pernah bangun pagi atau sholat subuh, ini bahaya untuk perkembangan otak anak-anak manusia. Jadi kita rangsang dia bangun pagi, sholat subuh, kemudian kita berikan ceramah agama. Tentunya ini sangat membantu, sangat efektif. Kami yakin dengan pendekatan agama tentunya persoalan yang menyangkut kenakalan, terjerat narkoba, insya Allah bisa salah satu atau optimalisasi bagaimana pencegahan narkoba di Kabupaten. Kami yakin. Anggaran BTT adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Dari aspek regulasi, Suhairi akan menerbitkan peraturan Bupati atau Perbub yang mengatur siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama lebih dekat lagi pada ajaran agama. Satu di antaranya adalah kewajiban siswa SD dan SMP di Mandailing Natal wajib menunaikan sholat subuh berjamaah minimal sekali dalam sepekan. Dengan dukungan semua pihak, Suhairi optimis Perbub tersebut nantinya dapat menjadi penangkal kalangan pelajar terjerat narkoba. Terkait pencanangan Kelurahan Kota Siantar dan Desa Huta Tinggi sebagai kelurahan dan desa bersih narkoba atau bersinar, Suhairi menilai program tersebut bagus untuk mencegah meluasnya peredaran gelap narkoba. Bahkan kata Suhairi, pencanangan program ini tidak hanya 2 desa atau kelurahan per tahun. Sabarudin Siregar melaporkan untuk Start News. Di berita selanjutnya, Ketua DPRD Mandailing Natal apresiasi program Desa Bersinar yang dicanangkan oleh BNNK. Namun setelah pariwara berikut ini akan kami sampaikan informasinya. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis mengapresiasi program Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal yang mencanangkan Kelurahan Kota Siantar di Kecamatan Panyabungan dan Desa Huta Tinggi di Kecamatan Panyabungan Timur sebagai kelurahan dan desa bersih narkoba atau bersinar. Apalagi kata Erwin, program tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal seperti pidato yang disampaikan Bupati Mandailing Natal, Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution dalam acara pencanangan kelurahan dan desa bersih narkoba atau bersinar tersebut. Selain itu, kata Erwin, DPRD Mandailing Natal juga tidak punya alasan yang kuat untuk tidak membackup program-program pencegahan dan pemberantasan narkoba yang dijalankan BNNK Mandailing Natal. Apalagi program itu mendapat dukungan pemerintah daerah.
Terkait dukungan anggaran, Erwin menegaskan DPRD Mandeling Natal siap membantu jika memang harus ada kesepakatan antara pemerintah dan legislatif. Saya sangat menyambut baik apapun tadi program yang dicanangkan oleh BNN Kabupaten Mandeling Natal, dan alhamdulillah sangat disupport oleh pemerintah Kabupaten Mandeling Natal melalui pidato dari Pak Bupati tadi, Jafar Suhairi, bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak bisa membackup semua program yang dicanangkan oleh BNN selama itu untuk kebaikan masyarakat Mandeling Natal, terutama perbaikan mentalitas generasi muda Mandeling Natal. Jadi saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Mandeling Natal juga tidak ada alasan untuk tidak membackup program BNN yang disupport oleh pemerintah. Erwin juga menjelaskan dana BTT pemerintah Kabupaten Mandeling Natal semestinya sudah dapat mengcover hal-hal yang di luar kewajaran seperti program yang menyedot anggaran yang besar. Meski demikian, menurut Erwin, edukasi yang betul-betul dapat diterima seluruh masyarakat, terutama di Penyambungan Timur, menjadi solusi utama dalam pencegahan peredaran gelap narkoba. Saparudin Siregar melaporkan untuk Start News. Warga desa Rurai Singengu, khususnya warga desa Simpang Tolang Jae dan Simpang Tolang Julu, Kecamatan Kota Nopan, meminta pemerintah Kabupaten Mandeling Natal memperbaiki kerusakan jalan yang longsor dan triol tersumbat di ruas jalan Singengu Simpang Tolang Julu. Pasalnya, jalan longsor ini sudah hampir mengenai badan jalan dan dikhawatirkan akan menelan korban jiwa. Pantauan Start News di lokasi tersebut pada Selasa 30 November 2021, jalan longsor yang terjadi sebulan lalu terdapat di kilometer 4,5 antara desa Simpang Tolang Jae dan Simpang Tolang Julu. Panjang longsor itu hanya sekitar 15 meter, tetapi kedalamannya mencapai 20 meter. Bahkan longsor ini sudah hampir mengenai badan jalan. Akibatnya kendaraan roda 4 yang melewati kawasan itu harus ekstra hati-hati. Selain itu, di kawasan kilometer 3,8 di desa Simpang Tolang Jae, ada genangan air di badan jalan akibat riol atau tempat air keluar tersumbat. Kondisi ini tentunya menyebabkan badan jalan cepat rusak karena tergenang air dan dikhawatirkan terjadi longsor di badan jalan. Kepala Desa Simpang Tolang Julu Amiruddin Nasution yang dihubungi membenarkan kedua lokasi itu memang perlu penanganan serius dari pemerintah Kabupaten Mandeling Natal. Menurut dia, keadaan jalan poros Singengu Simpang Tolang ini sangat memprihatinkan karena saat ini drainase yang ada tidak terpelihara dengan baik dan banyak tanah yang labil membuat parit tersumbat. Dia mencontohkan genangan air di badan jalan di kilometer 3,8 Simpang Tolang Jae akibat riol tersumbat, air meluber ke badan jalan. Keadaan jalan sekarang poros Singengu Batahan, khususnya poros Simpang Tolang Jae, Simpang Tolang Julu sangat memprihatinkan karena sekarang ini drainase yang sudah ada tidak terpelihara dengan baik dan kemudian banyak tanah-tanah yang labil sifatnya dan membuat padat drainase yang sudah ada. Kemudian pada saat ini ada dua titik yang sangat memprihatinkan, yaitu yang pertama poros Simpang Tolang Singengu Simpang Tolang Jae, tepatnya kilometer 3,8. Di sana ada genangan air yang diakibatkan tersumbatnya riol ataupun pembuangan air di jalan utama. Harapan kepada pemerintah Kabupaten Mandeling Natal ya dengan harapan supaya jalan tersebut diperhatikan dan kami sangat mohon bantuannya untuk lebih memudahkan akses transportasi khususnya Kota Nopan ke Simpang Tolang Julu. Begitu juga di kilometer 4,5 jalan mengalami longsor dan ke bawah mencapai 20 meter. Amiruddin berharap pemerintah segera memperbaiki jalan rusak dan riol tersumbat di wilayah itu. Sebab jalan itu satu-satunya penghubung 7 desa Rurai Singengu ke ibu kota kecamatan. Ketujuh desa itu adalah Simpang Tolang Jae, Simpang Tolang Julu, Hutapuli, Soposorik, Sibio-Bio, Ujung Marisi, Pagar Gunung, dan Desa Batahan. Lokot Husda melaporkan untuk Start News.
Kepala Balai Taman Nasional Batanggadis atau TNBG Mandailing Natal Insinyur Sahdin Zunaidi Siregar memasuki masa pensiun. Acara pelepasan pegawai senior yang memasuki masa purna bakti ini digelar di kantor Balai TNBG Mandailing Natal Galoga Panyabungan pada hari ini. Acara pelepasan purna bakti Sahdin Zunaidi itu juga dihadiri Ketua Yayasan Serimpi Eti Nurwanti, Kepala Balai TNBG sebelumnya Insinyur Sahdiman Siregar, Kepala Balai TNBG pertama serta para aktivis pemerhati dan lingkungan dan hutan serta para NGO lingkungan. Dalam kesempatan yang berbahagia sekaligus mengharukan itu, semua pegawai berkumpul di halaman kantor Balai TNBG untuk melepas Sahdin Zunaidi yang memasuki masa purna bakti. Sahdin Zunaidi Siregar menjabat sebagai Kepala Balai TNBG Mandailing Natal dari tahun 2019 hingga 2021. Dalam kesempatan itu, Sahdin Zunaidi Siregar juga bercerita suka dan dukanya selama menjabat Kepala Balai TNBG Mandailing Natal. Dia mengaku mendapat banyak pengalaman berharga yang dia bagikan kepada pegawai lainnya. Dia berharap pengalaman itu dapat menjadi guru bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Pesan saya mungkin yang kami buat dengan kawan-kawan masih perlu ditingkatkan dan dilanjutkan dengan tentunya inovasi-inovasi baru, hal-hal baru, cara-cara baru. Karena dengan era sekarang ini, dengan era medsos, era milenial, ini saya lihat pendekatan ke generasi muda sangat penting. Dan ini sudah kita mulai sebetulnya memasuki sekolah-sekolah dan kita mencoba untuk meningkatkan. Kalau saya lihat sekarang sudah mulai ada minat-minat untuk wisata kita di beberapa tempat, di Sopotinjak, di Puncak Sulawesi Marapi. Ini prioritas untuk bisa dilanjutkan. Dan yang kedua adalah upaya peningkatan pendapatan masyarakat untuk seperti sekarang kita berikan bantuan bibit, alat-alat pertanian, pengolahan hasil pertanian. Ini penting untuk menjaga ritme kita dengan masyarakat supaya satu arah. Pria kelahiran Bunga Bondara Siporok ini adalah menjalankan tugasnya dikenal teliti, tegas, dan disiplin. Bahkan dia sering memberikan nasihat kepada staf demi kemajuan karir para juniornya. Ilham Syaputra melaporkan untuk Start News. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Start News edisi hari ini. Jangan lupa sahabat Start News, untuk berita terbaru kami, Anda bisa membaca di www.startnews.co.id. Demikian Start News untuk edisi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. Start News, jendela informasi Anda.